Di sebuah kota kecil, hidup seorang wanita berusia 35 tahun bernama Ibu Ani. Seorang ibu rumah tangga dari keluarga sederhana, ibu dari 3 orang anak harus berjuang membantu suami mencari nafkah karena penghasilan suami yang jauh dari kata cukup. Jadi, selain menjadi ibu rumah tangga, Ibu Ani juga bekerja di perusahaan manufaktur. Lahir sebagai seorang perempuan dan menjadi seorang ibu, bukan berarti menjadi pembatas untuk Ibu Ani bisa menghasilkan secara finansial. Dalam perjalanan menuju kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, mempunyai penghasilan sendiri telah menjadi poin krusial. Walaupun Ibu Ani juga sebagai wanita karir, Ibu Ani tetap melaksanakan kewajibannya baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang istri. Diawali dengan membersihkan halaman rumah. Dengan sapu di tangannya, ia menyapu daun-daun kering yang bertebaran. Setiap pagi, halaman rumah selalu ia bersihkan dengan telaten. Bagi Ibu Ani, halaman yang bersih bukan hanya tentang kerapian, tapi juga tentang menciptakan suasana nyaman untuk keluarganya. Hal ini dia lakukan setiap hari sebelum anak-anaknya terbangun. Selesai membersihkan halaman rumah, tanpa berlama-lama, Ibu Ani langsung beranjak ke dapur, memasak dan menyiapkan makanan untuk keluarga tercinta. Setiap hari, tanpa lelah, Ibu Ani selalu menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anaknya. Setelah sarapan sudah siap, Ibu Ani pun menyuapi anak-anaknya agar makan. Di balik senyumnya, ada keinginan untuk memenuhi semua permintaan anak-anaknya makan makanan yang enak dan bergizi, meski kadang harus menahan diri karena faktor ekonomi yang masih sulit. Setelah memberi makan anak-anaknya, Ibu Ani melihat dan merawat suaminya yang sedang jatuh sakit dan terlihat lemah. Di matanya terlihat jelas betapa besar cintanya pada suaminya. Ia tahu, di saat seperti ini, keluarga adalah segalanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 6 pagi, saatnya Ibu Ani mulai beraktivitas mencari nafkah untuk keluarganya. Berangkat kerja menggunakan sepeda motor yang dia lakukan setiap hari, macet debu cuaca dingin di jalan sudah menjadi makanan sehari-hari Ibu Ani. Setiap pagi adalah perjuangan. Perjalanan dari rumah ke pabrik tempatnya bekerja bisa memakan waktu lebih dari 1 jam. Padahal jaraknya tidak lebih dari 20 km. Tapi, begitulah realita jalan raya di kota ini, macet sudah menjadi hal yang biasa. Sesampainya di pabrik, Ibu Ani langsung dihadapkan. Suara mesin berderu memenuhi ruangan pabrik, panas dari alat-alat produksi bercampur dengan aroma logam dan oli. Di tengah hiruk-pikuk itu, memastikan mesin bekerja dengan lancar, lalu mengawasi hasil produksi agar tidak ada cacat. Bekerja 12 jam tanpa istirahat yang layak membuat para pekerja kelelahan. Tidak ada cuti haid, tak ada waktu untuk sekadar melepas lelah. Mengabaikan hak-hak pekerja perempuan terlebih. Acap kali terjadi pelecehan seksual. Ibu Ani dan puluhan pekerja perempuan lain dipaksa bekerja tanpa masker, upah di bawah UMR, dan diancam pemotongan gaji jika menolak lembur. Di tengah tekanan yang terjadi di dalam pabrik, Ibu Ani memberanikan diri bersama kawan-kawannya untuk melawan sistem yang menindas ini. Mereka melakukan aksi demo di depan pabrik, menuntut hak-hak perempuan diberikan. Ibu Ani dan seluruh pekerja lainnya mogok kerja, berdiri di depan pabrik dengan poster, "Kami bukan mesin," dan "Stop pelecehan di tempat kerja." Aksi Ibu Ani dan kawan-kawan viral di media sosial, sehingga mengundang atensi publik yang besar. Perusahaan akhirnya mau bernegosiasi difasilitasi oleh pemerintah dan menghasilkan kesepakatan. Kesepakatan telah terjadi antara pekerja dan perusahaan, di antaranya satu: seluruh pekerja berhak untuk mendapatkan jaminan sosial dan pelindungan sosial atas segala kondisi dan risiko sosial ekonomi politik di dunia kerja terhadap keberlangsungan hidup yang layak. Kedua perusahaan akan mematuhi norma-norma kesusilaan. 3. Penghapusan kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja sebagai perlindungan bagi buruh untuk memberikan jaminan rasa aman dan nyaman saat berada di lingkungan kerja. 4. Hak kesehatan reproduksi seperti persyaratan cuti haid akan dipermudah. Haid tidak lagi dikategorikan sebagai penyakit. 5. Ibu hamil akan diperlakukan sesuai dengan norma-norma kemanusiaan. 6. Perusahaan akan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja dengan baik. 7. Keadilan sosial dan pekerjaan layak akan diperhatikan. Tentu hal ini disambut baik oleh Ibu Ani dan kawan-kawan. Mereka bersukacita merayakan kemenangan-kemenangan kecil yang mereka dapatkan. Perempuan itu bukan makhluk yang lemah, bukan pula makhluk yang gampang ditindas dengan semena-mena. Perempuan itu adalah makhluk yang kuat, yang mampu berdiri tegak berjuang demi keadilan. Teruslah berusaha untuk menjadi lebih baik dari hari ini, baik di keluarga, lingkungan maupun sesama. Tugas utama kita sekarang adalah untuk membangkitkan kesadaran kelas perempuan untuk terlibat dalam perjuangan kelas.
Salam hormatku bagi perempuan yang selalu berjuang. Buat semua perempuan hebat yang terus berjuang demi tercapainya kesetaraan, keadilan, kesejahteraan, kebebasan. Selamat Hari Perempuan Sedunia. Hidup perempuan yang mau berjuang.